Cerita misteri Kali Ipik dan Istana Demit bagian 1. Mendengar suara kebakaran, Pak RT membunyikan kentongan titir. Pak RT segera membunyikan kentongan titir karena mendengar suara ada rumah kebakaran. Namun, apa sebenarnya yang terjadi? Warga kampung sore itu dikejutkan dengan suara pating jedor, seperti suara bambu terbakar. Suara itu benar-benar mengagetkan warga. Para warga panik. Mereka menyangka suara itu adalah suara rumah yang terbakar. Maklum, rata-rata rumah warga terbuat dari bambu. Suara itu berasal dari sebelah timur, yang kebetulan dibatasi dengan bukit dan sedikit jurang yang ditumbuhi banyak pohon. Lokasi warga yang mendengar suara tidak dapat melihat secara langsung karena mereka terhalang oleh bukit dan pohon yang lebat. Suara itu semakin lama terdengar benar-benar seperti rumah terbakar. Pak RT berinisiatif membunyikan kentongan titir. Para warga bergegas berkumpul di halaman rumah Pak RT. Warga kampung sudah paham dengan bunyi kentongan yang berasal dari rumah Pak RT. Warga kampung sudah siap dengan berbagai perlengkapan seadanya seperti ember, jeligen, gembeng, bak, dan semua jenis alat yang dapat untuk membawa air. Mereka segera berbondong menuju sumber suara api. Mereka harus berjalan cukup jauh melewati jalan yang sempit dan licin. Namun karena rasa hardarbeni mereka dengan lingkungan, semua tidak pedulikan. Warga kampung terkejut saat sampai di sumber suara. Mereka tak menemukan apa-apa. Bahkan warga yang tinggal di sekitar sumber suara tak mendengar suara apa-apa. Pak RT beserta rombongan merasa yakin akan suara tadi berasal dari arah Kali Ipik ini. Sempat bersih tegang dengan warga yang tinggal di sekitar Kali Ipik ini bahwa mereka tak mendengar suara apapun tadi. Sedangkan Pak RT dan rombongan sangat yakin bahwa suara berasal dari sekitar Kali Ipik ini. Kemudian warga pun pulang dengan 1000 tanda tanya dalam benak mereka masing-masing. Kali Ipik memang terkenal dengan tempat yang singup atau angker. Banyak cerita mistis yang menyelimuti daerah itu. Kali Ipik adalah sumber mata air yang menjadi sumber kehidupan warga kampung sekitar. Kali Ipik ada 2 lokasi karena di tengahnya melintas jalan kampung, di utara jalan dan selatan jalan. Jalan kampung melintas dari timur ke barat. Banyak pohon rindang yang menyelimuti daerah itu. Ada pohon bambu, pohon pule, pohon ipik, dan beberapa pohon lainnya yang membuat kesan semakin singup atau angker. Namun dari banyaknya pohon yang tumbuh, yang terlihat paling menyeramkan adalah pohon ipik. Selain usianya yang sudah ratusan tahun sehingga terlihat besar dan rindang, namun pohon ipik menyimpan segala cerita mistis yang membuat bulu kuduk berdiri. Mungkin karena pohon-pohon dapat menahan air sehingga menjadi sumber air. Warga kampung memberi nama sumber tersebut dengan sebutan Kali Ipik.